Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Baik, kita sambung lagi pembelajaran kita kitab Mabadi Ilmu Fikih, yaitu halaman 16, masih membicarakan tentang segala aurat. Nah, jadi pertemuan kita yang kelima ini akan membahas masalah aurat. Nah, aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut dalam sembahyang atau selainnya. Nah, ini ada satu pendapat. Ya, memang ini ulama sepakat tentang aurat di dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Jadi seseorang yang sholat tidak pakai misalnya baju, cuman pakai celana tertutup antara pusat dan lututnya, maka sahlah sembahyang. Nah, bisa kita mengalami seperti itu, melakukan sholat seperti itu kalaunya situasinya darurat, atau baju tidak ada misalnya, atau sarung tidak ada dan lain sebagainya. Yang ada hanya bisa menutup antara pusat dan lutut, terserah itu misalnya sarung dan lain sebagainya. Nah, maka mau tidak mau kita akan melakukan sholat seperti itu. Tapi ketika kita punya banyak baju, kita punya banyak sarung dan lain sebagainya, tapi kita sholat seperti itu, nah maka dari segi adab kurang adab, sholatnya tadi kurang adab. Kenapa? Dia punya baju untuk menutup yang lebih sempurna, kenapa tidak dipakai? Ya memang untuk batasan minimalnya itu yang ditutup. Nah, tapi lebih baik lagi apabila kita memakai baju, pakai peci atau pakai misalnya imamah atau pakai surban, kemudian pakai sarung atau celana. Nah, itu lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian dan aurat perempuan hurrah itu merdeka di dalam sembahyang sekalian badannya. Nah, seluruh badan perempuan itu aurat di dalam sembahyangnya selain daripada muka dan telapak tangan. Nah, jadi yang tidak aurat tadi telapak tangan seperti ini misalnya. Nah, muka belakang. Nah, kemudian mukanya. Nah, mukanya ini harus tertutup. Nah, dagunya sampai sini pas. Nah, di dalam sini aurat ini. Jangan sampai misalnya pakai mukena tadi bagi perempuan di sini letak ujung dagunya. Semestinya di sini. Nah, seperti itu. Nah, liput. Nah, hanya itu yang boleh kelihatan di dalam sholat. Bukan hanya di dalam sholat saja, tapi di luar sholat pun seperti itu. Nah, jadi kalau dalam sholat seperti itu, kemudian keluar daripada sholat atau misalnya kita keluar rumah, nah maka itu pun seperti itu yang harus dijaga. Jadi yang boleh kelihatan muka dan dua telapak tangan bagi perempuan. Nah, jika yang lain terbuka, nah maka itu hukumnya membuka aurat. Kalau membuka aurat, nah maka hukumnya dosa. Jadi kasihan bagi orang yang misalnya auratnya terbuka tapi keluyuran ke hilir, ke hulu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau keluar rumah maka auratnya harus ditutup, yaitu perempuan tadi yang boleh kelihatan cuman muka dan dua telapak tangannya. Bahkan kakinya misalnya kalau bisa pakai kaos atau misalnya pakai pakaian yang agak lebih panjang yang tidak kelihatan kakinya. Dan itulah peraturan Allah, bukan peraturan manusia. Artinya Allah menetapkan melalui Rasul, kemudian disampaikan para sahabat tabi'in sampai kita sekarang, sampai ulama, sampai kita sekarang. Nah, lalu kita cuman menjalankan itu, menyampaikan itu, dan kita laksanakan. Ya memang agak berat bagi perempuan untuk menjaga auratnya dibanding laki-laki. Nah, kalau laki-laki lebih mudah antara pusat dan lutut.
Nah, tapi itu pun ada beda pendapat kalau di dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang, ya ada yang mengatakan harus juga memakai baju. Kemudian celananya ya panjang. Kalau misalnya seperti aurat di dalam sembahyang, ada yang mengatakan masih terbuka auratnya. Kenapa? Karena ketika perempuan melihat seorang laki-laki yang tidak memakai baju, nah dia bisa menggerakkan syahwat, menggerakkan nafsu si perempuan yang melihat tadi. Apalagi misalnya badan si laki-laki tadi kekar, baik, bagus, gagah, nah maka bisa menggerakkan syahwat perempuan. Dan itu pun ada di antara ulama tadi mengatakan harus ditutup, artinya wajib ditutup. Nah, jadi kalau kita laki-laki keluar rumah, nah maka tertutup badannya dan pakai celana yang panjang. Kemudian sambung lagi dan aurat jariyah di dalam sembahyang sama dengan aurat laki-laki. Artinya antara pusat dan lutut yang wajib ditutup. Selainnya bisa terbuka. Tapi lebih utama lagi tertutup. Dan aurat perempuan hurrah dan jariyah pada orang halat atau laki-laki yang boleh nikah dengan dia sekalian badannya dan muhrimnya, dan pada sesama perempuan antara pusat dan lutut. Sekalian badannya, jadi perempuan itu sekalian badannya aurat. Nah, tapi di sini kan sekalian badan berarti termasuk muka dan telapak tangan. Nah, tapi ada juga yang mengatakan aurat dalam sembahyang itu sama dengan aurat di luar sembahyang. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kan semuanya ini agak berat lagi. Kalau di dalam sembahyang aja, muka aja misalnya sama telapak tangan. Nah, kalaunya di luar sholat, di luar sembahyang, sekalian badannya. Nah, ini lebih berat lagi. Ya, tapi ini kan beda pendapat. Nah, tapi ya paling tidak kita untuk perempuan, nah maka ketika keluar rumah harus ya minimal yang boleh terbuka itu muka dan dua telapak tangan, nah yang lainnya tertutup. Nah, tapi ya itu beda antara ulama fikih. Ada yang mengatakan seluruh badannya aurat, ini kan agak sulit. Tapi ada juga yang mengatakan aurat perempuan tadi seperti di dalam sholat. Nah, itu di dalam sholat dan di luar sholat. Sama laki-laki tadi juga ada juga perbedaan. Adapun yang dikehendaki aurat di sini ialah anggota tubuh yang diharamkan pada agama membukanya jika kelihatan orang lain. Jadi arti aurat itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, dan apabila dilihat, nah maka menimbulkan dosa. Baik yang membuka auratnya mendapat dosa, kemudian yang melihatnya pun mendapat dosa, dua-duanya. Nah, jadi kasihan. Jadi kepada orang yang kalaunya kita keluar rumah, nah usahakan selalu menutup aurat, apalagi khusus perempuan. Jadi kalaunya ada saudara kita perempuan, adik kita perempuan, keluarga kita perempuan, ya diingatkan, dinasihati kalau keluar rumah harus menutup aurat. Ya, kenapa? Karena membuka aurat dosa, kemudian orang yang melihat dosa. Nah, ini yang kasihannya. Tidak ada niat misalnya mau melihat, tapi karena ada yang membuka, kemudian terlihat oleh orang yang tidak ada niat tadi. Nah, maka dua-duanya dosa. Nah, jadi kita himbau kepada seluruh perempuan, setiap keluar rumah, setiap membuka pintu mau keluar, nah usahakan sudah tertutup auratnya. Nah, itulah aurat, artinya bagian tubuh yang tidak boleh
dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian segala rukun sembahyang. Nah, kita masuki rukun sembahyang. Segala rukun sembahyang yaitu 13 perkara. Nah, jadi rukun sembahyang ini ada 13 dan ini harus kita ketahui supaya apa? Nah, ketika kita sholat, kita tahu yang kita laksanakan ini, kita kerjakan ini adalah rukun. Dan ada kemarin di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui segala fardunya, maksudnya mengetahui segala rukunnya yang ada di dalam sholatnya tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, baik, yang pertama dari 13 rukun sembahyang atau sholat, pertama niat. Nah, niat pada ketika takbiratul ihram, seperti diniatkannya di dalam hatinya, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, kalau bahasa Arabnya usolli fardu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Nah, dan masalah niat. Nah, niat sholat ini kalau bisa kita yang pakai yang lebih panjang. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, lebih panjang, lebih banyak, maka lebih banyak pahalanya juga kalau bisa. Dan bisa insyaallah apabila kita biasakan seperti itu. Ya, walaupun di dalam niat itu hanya wajib tiga macam. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Nah, qasad sengaja aku. Nah, lalu qasad ta'arud sembahyang apa? Nah, lalu ditakyinkan yang ta'arud sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Nah, itu ta'yin. Ta'arud tadi qasad sengaja aku sembahyang fardu. Nah, itu ta'arud. Ta'yinnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, apabila 3 macam ini di dalam niat sudah, nah maka sudah sah sembahyangnya. Nah, tapi alangkah baiknya tadi dibuat lagi usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu lebih banyak lagi pahalanya yang kita dapat. Dan sunat berlapas niat sebelum takbiratul ihram. Nah, dibaca lapasnya tadi, tapi jangan terlalu nyaring, cukup kita mendengar sholli fardhu zuhri misalnya sebelum sholat tadi. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah, yaitu Allahu Akbar. Takbiratul ihram yaitu Allahu Akbar. Nah, dan ketika takbiratul ihram ini adalah syarat sah rukun qauli harus didengar telinga. Jadi ketika kita mengucap Allahu Akbar harus didengar telinga. Apabila tidak didengar telinga maka tidak sah, karena rukun qauli itu masuk rukun qauli. Dan syarat rukun qauli itu harus didengar telinga kita. Nah, jadi nanti rukun sembahyang ini ada 3 bagian masuknya. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Nah, apabila 3 tersebut lengkap memenuhi syarat-syaratnya dikerjakan, nah maka sah sembahyangnya. Tapi apabila tidak syarat-syaratnya tidak dilengkapi, nah maka tidak sah sembahyangnya. Yaitu diantaranya tadi rukun qauli, syaratnya adalah telinga kita harus mendengar. Ya, memang kalau misalnya uzur itu dibolehkan tidak harus mendengar. Misalnya orangnya tadi tuli. Nah, tidak mungkin dia mengeraskan suaranya sedangkan dia tuli harus mendengar, tidak. Artinya ini untuk standarnya semua orang yang bisa mendengar. Nah, maka syaratnya harus sahnya sembahyang tadi harus didengar. Seperti
Juga misalnya membaca surah Fatihah, nah itu kan rukun qauli juga masuk, nah harus didengar telinga kita. Nah kemudian yang ketiga, berdiri betul bagi yang kuasa pada sembahyang fardu. Artinya berdiri tegak, berdiri betul, betul-betul berdiri. Nah tapi bagi yang mampu, apabila kita tidak mampu berdiri betul, berdiri seperti biasa untuk mengerjakan sembahyang, nah maka boleh dikerjakan dengan duduk. Nah lalu duduknya seperti apa? Nah, duduknya seperti duduk tahiyat awal sembahyang. Nah, jadi duduk tahiyat awal. Nah, seperti itu. Rukuk seperti rukuk juga, sujud seperti biasa. Nah, cuman rukuk tadi agak ya membungkukkan sedikit, kemudian sujudnya seperti sujud biasa. Nah kemudian sesudah berdiri betul bagi yang kuasa pada sembahyang fardu, yang keempat adalah rukun sembahyang itu membaca Fatihah. Nah jadi membaca Fatihah adalah rukun daripada rukun sembahyang yang 13 pada ketika berdiri. Nah tapi sebelum membaca Fatihah disunatkan kita untuk membaca ta'awuz atau a'udzubillah. Jadi apabila membaca Fatihah, lalu langsung baca sebelumnya a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah lalu baca bismillahirrahmanirrahim sampai habis Fatihahnya tadi. Dan usahakan dan wajib didengar oleh telinga kita. Yang oleh telinga kita mendengar jelas dengan apa suara kita, nah maka sah sembahyangnya. Ya kemudian yang kelima adalah rukuk. Nah rukuk dan wajib padanya tumakninah, yaitu diam sesudah bergerak sekira-kira tetap tiap anggota orang sembahyang itu di tempatnya sekedar membaca subhanallah. Artinya ketika berdiri sembahyang sholat lalu rukuk subhanallah, nah lalu berdiri lagi. Nah itu. Nah, jadi tumakninah ini ada setiap rukun-rukun sembahyang. Ya diantaranya rukuk serta tumakninah. Jadi ketika rukuk tidak boleh belum lagi sampai misalnya berdiri sudah berdiri mau rukuk sami Allahu liman hamidah langsung berdiri. Nah maka ini tidak ada tumakninahnya, harus Allahu Akbar sekedar baca subhanallah lalu berdiri sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi, diam lagi, kemudian baru sujud Allahu Akbar, dan seperti itu. Nah kemudian yang keenam, i'tidal yaitu kembali berdiri jika sembahyangnya berdiri, dan wajib padanya tumakninah. Ya sudah rukuk, kan rukuk ketika berdiri Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Nah cuman yang perlu diperhatikan ketika bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Nah ini ingat, jangan digoyangkan, langsung letakkan di samping sami Allahu liman hamidah. Nah diam sebentar, ini di samping kita, di samping badan kita, diamkan, jangan sampai. Nah ini, nah kalau sampai bergoyang ini bahaya, bisa batal sembahyangnya. Nah karena ini gerak besar. Sudah rukuk sami Allahu liman hamidah lalu gerak sekali kan, karena dua tangan berarti 2 kali. Kalau dia 2 kali bergerak berarti lebih daripada 3 kali, 4 kali sudah. Nah maka hukum sembahyangnya tidak sah atau batal. Jadi hati-hati. Sami Allahu liman hamidah, diamkan langsung. Nah baru sujud. Dan ini banyak kalaunya tidak dikontrol sembahyangnya seperti itu. Apalagi orang awam yang tidak pernah belajar. Nah, tidak pernah belajar belajar sembahyang. Nah maka
kadang ya itu banyak yang melakukan itu. Nah maka kasihan sholatnya tidak sah karena bergeraknya lebih daripada 3 kali. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dan wajib padanya tumakninah. Nah, sudah sujud, sujudah rokok, iktidal, lalu sujud. Nah, lalu baca bacaan di dalam sujud ataupun di dalam rokok tadi bacaan masing-masing. Jangan terlalu cepat. Ya baca bacaan tasbihnya 3 kali. Kalau rokok subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali juga. Dan boleh lebih daripada 3. Misalnya 5. Nah, kalaunya misalnya imamnya tadi agak lambat sujudnya. Nah, lalu kita sudah 3 kali membaca tapi belum bangun si imamnya. Nah, maka boleh kita tambah misalnya menjadi 5. Atau belum lagi bangun misalnya imamnya masih lambat, nah tambah lagi 2. Nah, belum lagi misalnya bangun imamnya, lalu kita tambah lagi menjadi 9. Belum lagi bangun, nah boleh lagi kita tambah, paling banyak adalah 11. Nah, jadi boleh membaca bacaan ketika rukuk atau sujud bacanya sampai 11 kali. Kalaunya imamnya tadi lambat. Tapi kalau standar aja nah cukup 3 kali saja. Nah, kemudian yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Nah, rukun sembahyang yang ke-9 adalah tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir bacaannya. Nah, jadi di sini harus hati-hati kita membacanya supaya bacaannya benar. Apabila bacaannya salah, tertinggal satu tasydid saja, maka menempati 1 huruf. Tertinggal satu tasydid berarti tertinggal 1 huruf. Nah, maka sholatnya tidak sah. Nah, baca tasyahud akhir. At-tahiyyatul. Nah, hati-hati situ. Kalaunya tidak membaca tulisannya, maka kebanyakan orang membaca at-tahiyyatul, bukan at-tahiyyatul. Padahal yang benar at-tahiyyatul. Ianya pakai tasydid. Nah, hati-hati situ membacanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ bacaan tasyahud akhir yang wajib. Tapi disunatkan lagi menyambungnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, lebih baiknya paling kurang sampai situ. Nah, mau ditambah lagi misalnya bisa. Lalu ditambah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa asrartu wa ma anta a'lamu bihi min antal muqaddim wal akhir. Nah, sampai habis dan seterusnya. Lebih baik lagi sesuai anjuran yang disuruh. Nah, jadi tasyahud akhir ini adalah rukun daripada rukun sembahyang yang ke-9. Kemudian yang ke-10 duduknya. Nah, duduk tawarruk namanya dalam bahasa Arab, duduk tawarruk. Artinya menegakkan satu kaki sebelah kanan, kemudian mendudukkan pantatnya yang sebelah kiri. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Dan di sini disebutkan bahwa duduknya seperti itu adalah rukun daripada rukun sembahyang. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Duduk tahiyat akhir tapi duduknya seperti tahiyat awal. Nah, jangan. Kecuali lupa misalnya atau uzur mau duduk tawarruk tapi tidak bisa, hanya bisa duduk tasyahud akhir misalnya karena ada gangguan atau misalnya uzur. Nah, maka bagi orang yang uzur tidak ada masalah. Artinya sah aja salat yang dilakukannya. Kemudian yang ke-11 salawat atas Nabi Muhammad SAW.
yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, di dalam bacaan tasyahud akhir tadi. Yang ke-12 salam yang pertama. Nah, jadi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, maka sunat pandangan matanya ke bahunya yang sebelah kanan ketika mengarah sebelah kanan. Kemudian juga ketika sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, melihat bahunya yang sebelah kiri juga. Nah, maka dua-duanya sunat kiri dan kanan melihat ke sebelah bahunya masing-masing. Dan sunat juga apa nih? Mengusap mukanya. Sebelum mengusap ini diletakkan apa? Tangannya tadi di atas ubun-ubunnya. Nah, seperti Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu tangannya di sini. Bukan di sini. Nah, di sini dulu, baru diturunkan. Nah, seperti itulah yang disunahkan. Tapi bagi orang yang tidak mengetahuinya, langsung biasanya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung ke muka. Padahal di ubun-ubun dulu, diletakkan di atas, di ubun-ubun, lalu baru diusap mukanya, diturunkan ke bawah. Nah, seperti itulah yang disunatkan ketika salam. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, tertib dengan segala rukun-rukunnya. Maka tiap-tiap rukun yang dihadirkan di hati dinamakan rukun qalbi, dan tiap-tiap yang dibaca dinamakan rukun qauli, dan tiap-tiap yang diperbuat dinamakan rukun fi'li. Nah, inilah pembagian daripada rukun sembahyang. Ada 3 macam. Jadi rukun sembahyang itu ada yang mengatakan 13 ya, tapi ada juga yang mengatakan 18 rukun sembahyang. Ya, benar keduanya. Kenapa benar keduanya? Yang satu 13, yang satu 18. Karena tambahannya itu adalah kalaunya yang mengatakan 13 itu antara sujud dan tumakninah tidak dipisah. Nah, langsung menyatu. Artinya sujud tapi serta tumakninah. Rukuk serta tumakninah, iktidal serta tumakninah. Kemudian sujud serta tumakninah. Nah, itu. Nah, kalau ada yang mengatakan 18 itu dipisah antara rukuk rukuk, kemudian tumakninah. Iktidal, kemudian tumakninah. Nah, jadi benar keduanya. Nah, jadi rukun yang 13 ini atau yang 18 ini adalah masuk 3 bagian: rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi yaitu ketika dia berniat. Nah, itu masuk. Jadi rukun qalbi itu satu, ketika dia mengangkat takbir, nah kemudian di dalam hatinya membuat qasad, ta'arud, ta'yin 3 macam tadi, maka sahlah salatnya. Nah, masuk situ rukun qalbi. Kemudian rukun qauli adalah segala yang dibaca, segala yang dituturkan, yaitu salah satunya takbiratul ihram, mengangkat takbir dari Allahu Akbar. Nah, maka itu adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian syarat rukun qauli ini adalah harus didengar. Apabila tidak didengar takbirnya, telinganya tidak mendengar telinganya sendiri, nah maka hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tadi, rukun fi'li. Nah, artinya rukun fi'li adalah perbuatannya. Dimana misalnya ketika rukuk. Nah, rukuk itu yang wajib itu perbuatannya, bukan bacaannya tadi. Nah, jadi rukuknya, kemudian iktidalnya itu yang wajib. Nah, kemudian sujudnya, nah itu duduk antara 2 sujud itu pekerjaan yang masuk rukun fi'li atau perbuatan yang dilakukan masuk dengan rukun fi'li. Ya, adapun sedikit lagi kita sambung
Adapun niat sembahyang fardu itu menghimpunkan atasnya 3 perkara. Jadi di dalam sembahyang fardu itu menghimpun atas 3 perkara. Pertama qasad. Nah, qasad yaitu menyengaja perbuatan seperti aku sembahyangkan. Aku sembahyang, nah itu namanya qasad. Yang kedua ta'arud, yaitu niat fardu. Sengaja aku sembahyang fardu Nah, itu fardu. Itu namanya ta'arud. Kalau ta'yin menyatakan, yang ketiga ta'yin menyatakan, yaitu menentukan zuhur atau asar, maghrib, isya, subuh, dan lain sebagainya. Nah, itu ta'yin namanya. Dan jika sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau sebab, wajib qasad dan ta'yin. Dan jika sembahyang sunat mutlak, wajib qasad sembahyang saja. Nah, jadi itu dalam sembahyang harus ada qasad taruh ta'yin. Kalau nyawa yang wajib 3, qasad taruh ta'yin. Tapi kalau ada sunat, qasad dan ta'arud saja, ta'yinnya tidak wajib. Atau kalau yang mutlak tadi wajib qasad. Kalau sunat mutlak tadi wajib qasadnya aja, aku sembahyang. Ya, membuatnya sunat dan sunat misalnya itu tidak wajib. Tapi kalau ada kaitannya dengan waktu, nah maka itu pun harus disertakan qasad dan ta'yin. Kemudian nanti kita akan sambung pembahasan tentang segala syarat takbiratul ihram. Nah, jadi mungkin ini saja yang pertemuan kita yang kelima. Insyaallah nanti kita akan sambung pertemuan yang keenam. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, mohon komennya ya sertakan nama dan alamatnya yang lengkap sebagai sebagai absen. Nah, jadi kita bisa melihat mengabsen dari orang yang mengikuti pembelajaran ataupun tidak mengikuti pembelajaran. Nah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.